gunanya pemimpin adalah untuk merubah keadaan, menjadi lebih baik. Tapi Bang Kicca menilai, ini pandangan subjektivitas personal Bang Kicca, itu tidak jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Atau kalau mau pakai data statistik, katakanlah soal pertumbuhan ekonomi, soal kohesivitas sosial, soal harapan dan segala macam, menurut pandangan Bang Kicca ya jauh lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Intinya bahwa kesederhanaan, kebersahajaan tidak cukup dalam memilih atau menentukan kriteria seorang pemimpin yang akan kita pilih. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bang Kicca ingin berkicau, berceloteh, sharing sesuatu yang sifatnya sangat personal. Tapi Bang Kicca yakin bahwa di balik sesuatu yang personal, pada dasarnya dia juga bersifat atau menggambarkan hal-hal yang universal. Tapi sebelum Bang Kicca berceloteh tentang sesuatu yang personal tersebut, Bang Kicca ingin mengajak teman-teman untuk kembali merenungi. Sebenarnya untuk apa sih kita bernegara ini? Ini satu pertanyaan klise yang kadangkala bisa ditafsirkan sifatnya agak provokatif. Apapun itu, mari kita coba bahas. Bahwa kalau kita buka lembaran-lembaran pembukaan konstitusi kita, negeri ini sebenarnya dilahirkan tidak lain dan tidak bukan. Tujuannya adalah untuk mendistribusikan keadilan sosial. Bunyi tepatnya di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah 1. Melindungi segenap bangsa serta tanah tumpah darah Republik ini. 2. Meningkatkan kecerdasan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Itu semua akan distribusi keadilan sosial. Dan untuk menjadi, katakanlah, bermarwah di mata internasional. Jadi ikut serta mendamaikan dunia. Sebenarnya itu kalau kita renungkan secara personal, ya itu sebenarnya bunyi dari apa yang menggumpal di dada masing-masing kita. Dari dulu, barangkali juga sampai akhir nanti. Semua orang ingin terlindungi, semua orang ingin dihargai hak-haknya, semua orang ingin makin cerdas, semua orang ingin makin sejahtera, dan semua orang ingin bermanfaat bagi alam semesta. Karena rasionalnya tujuan tersebut, karena luhurnya tujuan tersebut, barangkali waktu Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan, tidak ada satupun yang katakanlah tidak menyetujuinya. Kakek saya yang hidup saat itu tidak memprotesnya, karena saya yakin, atau aku yakin, Bang Kicca yakin, apa yang dideklarasikan oleh Bung Karno itu mewakili, merepresentasikan perasaan kebatinan leluhur Bang Kicca. Begitu juga dengan leluhur dari teman-teman semuanya. Bahkan pada saat itu banyak kerajaan-kerajaan di Nusantara ini yang masih eksis secara voluntary menyatakan diri, bergabung, mencair, ikut menjadi bagian dari Republik Indonesia. Itulah tujuan negara ini didirikan. Bukan untuk kebaikan para deklaratornya atau katakanlah para founding fathers-nya, bukan. Kalau mereka berpikir untuk diri mereka, tentu pilihan berdarah-darah memperjuangkan kemerdekaan tidak menjadi prioritas mereka. Lalu, teman-teman, bagaimana bentuk dari negara? Nah, mereka, para leluhur kita, para founding fathers kita bersepakat bentuknya adalah republik. Dalam republik itu, ya kita tahu, yang ke depan adalah trias politika, ada pemisahan fungsi. Lalu bagaimana seleksi kepemimpinan nasional dilakukan? Nah, seleksinya tentu dengan cara pemilu. Dalam rentang panjang sejarah bangsa ini, terjadi adjustment dalam seleksi kepemimpinan nasional. Ada adjustment yang menuju perburukan, katakanlah sifatnya itu kepentingan perorangan atau kelompok, sehingga di-engineering sedemikian rupa, maka lahirlah pemilu seolah-olah. Lalu ada perubahan, adjustment yang menuju perbaikan. Katakanlah kita ambil shortcut di reformasi tahun 98. Reformasi mengoreksi semua yang buruk di masa lalu, dan kita menatap masa depan menjadi negara modern. Kedaulatan dikembalikan kepada rakyat.
maka seleksi kepemimpinan nasional dilakukan secara direct. Kalau dulu kita memilih calon legislatif itu, yang kita pilih adalah partainya, dan partailah yang mengutus orang-orang yang akan duduk di parlemen. Kita memilih bukan orang untuk presiden, juga partai. Lalu di 98 semua direformasi, maka jadilah election memilih orang, baik itu di tingkat pusat untuk katakanlah parlemen yang ada 2 kamar, 1 anggota legislatif yang dipilih oleh partai, lalu kita memilih mereka. Yang kedua adalah utusan perorangan yang kita sebut dengan utusan daerah. Lalu presiden pun kita dipilihkan sejatinya, dipilihkan oleh partai, dibatasi juga oleh apa yang disebut dengan presidensial threshold, hanya partai-partai yang punya 20% atau kelompok partai yang bisa mencalonkan presiden. Kita memilih yang dipilihkan. Oke, itu aturannya, itu kesepakatan yang diambil oleh mereka-mereka yang menjadi wakil kita. Tentu sebagai rakyat kita harus mematuhinya, meskipun untuk presidensial threshold masih ngedumel, tidak masuk akal rasanya, itu tetap dipertahankan. Apalagi tiket yang dipakai oleh parpol itu tiket yang udah kadaluarsa. Kalau misalnya presidensial threshold itu dipakai bukan tiket yang kadaluarsa, katakanlah pertama kita adakan dulu pemilihan legislatif, lalu setelah perolehan suara di legislatif dihitung, yang tiket mereka atau suara mereka itu berlaku ke depan. Kalau kita bicara 2024, tentu 2024-2029, setelah pemilu legislatif, berdasarkan hasil, maka partai, taruhlah dengan presidensial threshold 20%, menentukan calon-calon presiden yang akan kita pilih, kita masih bisa terima. Tapi ini perolehan suara yang sudah kadaluarsa di 2024 masih dipakai untuk 2024-2029. Tentu kita harus tanya ke KPU kenapa pileg dan pilpres disamakan. Kembali ke soal sesuatu yang personal yang Bang Kicca ingin ceritakan. Jadi begini teman-teman, di 2014 Bang Kicca, sebelumnya Bang Kicca mau disclaimer dulu, Bang Kicca bukan atau tidak berafiliasi ke satu partai politik pun. Bang Kicca orang independen. Jadi begini, di 2014 Bang Kicca sangat antusias lah mengikuti pilpres. Sebenarnya sih pasca reformasi lah, setelah yang kita pilih bukan lagi simbol-simbol partai tetapi orang gitu ya. Tapi khusus di 2014 Bang Kicca sangat antusias sekali. Karena apa? Karena ada satu calon yang diajukan, yang mana calon tersebut beda lah dengan calon-calon yang pernah Bang Kicca lihat sebelumnya. Bukan berasal dari elitis, orang biasa, orang desa. Kemudian barangkali gambar-gambarnya di media massa, mainstream maupun di sosial media benar-benar mempesona. Lalu beliau juga sangat sederhana bawaannya, dan tiap hari ketika melewati Pancoran, kebetulan Bang Kicca sering bolak-balik dari Tebet ke Gatot Subroto, ada baliho besar yang menggambarkan sosok seorang dengan pakaian sederhana, dan ada deskripsi-deskripsi, kemejanya 100.000, celananya 75.000, sepatunya 150.000, yang sangat sederhana sekali, bahkan tidak ada jam tangan. Lalu ya namanya euforia, Bang Kicca pilihlah orang tersebut, dan orang tersebut berhasil menjadi pemimpin kita. Tentu kegembiraan luar biasa yang tak bisa Bang Kicca gambarkan dengan kata-kata. Tapi waktu berjalan, musim bergulir, sebagai rakyat, sebagai orang yang sedikit ada, katakanlah, mikir gitu, gunanya pemimpin adalah untuk merubah keadaan, menjadi lebih baik. Tapi Bang Kicca menilai, ini pandangan subjektivitas personal Bang Kicca, itu tidak jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Atau kalau mau pakai data statistik, katakanlah soal pertumbuhan ekonomi, soal kohesivitas sosial, soal harapan dan segala macam, menurut pandangan Bang Kicca ya jauh lebih buruk dari pemimpin sebelumnya. Intinya Bang Kicca berkesimpulan saat itu bahwa kesederhanaan, kebersahajaan tidak cukup dalam memilih atau menentukan kriteria seorang pemimpin yang akan kita pilih.
Negeri ini amat sangat luas, problematika bangsa amat sangat banyak, makin hari makin menumpuk. Lalu hari berjalan, musim berganti, 2019 ada Pilpres lagi, dan Bang Kicca menetapkan hati untuk memilih bukan orang atau sosok yang tadinya Bang Kicca pilih. Tetapi ya itu lagi problemnya. Pada Pilpres 2019 kita dihadapkan pada dua pilihan yang dipilihkan. Secara objektif Bang Kicca menyatakan bahwa jujur Bang Kicca tidak paham betul siapa kompetitor, kapasitasnya seperti apa dari sosok yang dulu Bang Kicca pilih. Tetapi Bang Kicca berketetapan hati untuk menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendudukkan orang yang selain dari yang dulu Bang Kicca pilih itu menjadi presiden. Bang Kicca membentuk relawan namanya Sahabat Indonesia Baru, voluntary, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, dan hasilnya ternyata yang menang adalah sosok yang dulu Bang Kicca pilih. Tentu sebagai demokrat sejati, kita harus menerima keadaan itu dengan besar jiwa, karena itulah demokrasi. Yang menang adalah yang banyak. Dan ada teman yang pertanyakan, kenapa kamu ikut memilih sementara kamu tidak tahu apa yang kamu pilih? Bang Kicca menganalogikan, kita dihadapkan pada satu keadaan yang katakanlah ada dua buah. Buah yang pertama Bang Kicca sudah coba rasakan, kecup, dan ternyata hasilnya asem. Lalu ada buah kedua sekarang yang dipersandingkan. Bang Kicca sudah tahu buah pertama, tentu pilihan yang rasional adalah mencoba buah kedua. Karena sudah pasti kemungkinannya ada dua, asam lagi atau manis. Tetapi pilihan yang waras adalah pilih buah kedua. Itu pengalaman personal yang Bang Kicca ingin sharing. Lalu sekarang 2024 kita akan menyelenggarakan pilihan presiden lagi. Sirkulasi kepemimpinan nasional akan terjadi lagi. Dan persyaratan tetap ada batasan presidensial threshold. Satu-satunya calon yang meskipun masih dapat robekan tiket, yang ada di depan kita adalah Anies Baswedan. Karena beliau sudah diusung sebagai capres oleh Partai Nasdem. Jauh sebelum diusung oleh Partai Nasdem, Bang Kicca sebagai tanggung jawab personal dan tanggung jawab komunal, tentu sekecil apapun kita harus berpartisipasi. Dan Bang Kicca sudah aku yakin bahwa pemimpin yang barangkali saja, kenapa Bang Kicca sebut barangkali? Karena itu belum terjadi, bisa menyelesaikan problematika bangsa yang makin hari makin mumet, makin ruwet ini, tantangan dari luar, tantangan dari dalam, makin pelik ini adalah Pak Anies Baswedan. Ini ijtihad Bang Kicca dan sebetulnya adalah hak personal Bang Kicca. Jadi teman-teman, beda pilihan dalam demokrasi itu biasa, sama halnya dengan kita tidak akan sama menyenangi satu barang, menyukai satu warna, bahkan agama kita pun berbeda. Jadi nggak ada bedanya. Boleh-boleh saja kita beda pilihan, jangan baperan. Kenapa Bang Kicca menganggap, berpendapat bahwa Pak Anies bisa menyelesaikan masalah? Karena Bang Kicca lihat satu, beliau mengutamakan integritas di atas loyalitas. Apa itu integritas di atas loyalitas? Coba perhatikan, di 2019 banyak kelompok orang, banyak partai, banyak organisasi yang mendorong dia untuk maju menjadi calon presiden. Tapi karena beliau mengutamakan integritas, berjanji terhadap warga DKI, 5 tahun harus tuntas, beliau menolaknya. Ini satu poin untuk Pak Anies dalam pandangan Bang Kicca. Lalu yang kedua, beliau diramaikan, katakanlah waktu pilkada, jika beliau terpilih, Jakarta akan membara. Ada yang bilang bahkan seperti Suriah nantinya. Tetapi sebagai warga Jakarta, 5 tahun kepemimpinan beliau, adem, ayem. Jakarta jauh lebih baik, Jakarta jauh lebih membahagiakan para warganya. Lalu, apalagi? Dari sisi budgeting kita lihat, beliau sangat mengutamakan kepentingan yang lebih banyak. Dan ada satu hal yang sebenarnya wajib dipunyai oleh seorang pemimpin, bahwa apapun kebijakan, apapun kegiatan, apapun
tindakan yang akan dilakukan harus dimulai dengan pertanyaan, apakah kebijakan ini, apakah tindakan ini, apakah proyek ini ujungnya adalah distribusi keadilan sosial. Jadi mereverse ke tujuan berdirinya negara ini. Dan bang kita lihat Pak Anies melakukan hal tersebut. Jadi Sobat Jelata, kita dibatasi oleh orang yang kita pilih, dipilihkan oleh partai politik. Dan ada kecenderungan sepertinya saat ini yang diinginkan oleh para dalam tanda petik penguasa atau yang merasa lebih besar nyaring suaranya di Republik ini hanya ada 2 calon, dan tentu itu tidak termasuk Anies Baswedan di dalamnya. Nah, sebagai rakyat saatnya kita tidak hanya menerima begitu saja memilih orang yang mereka pilihkan. Setidak-tidaknya mari bagi teman-teman yang seide segagasan dengan Bang Kicca, kita tunjukkan kepada semua pihak bahwa kita ingin Anies Baswedan. Dan cara Bang Kicca menunjukkannya, Bang Kicca bergabung dengan relawan-relawan. Teman-teman, itulah sesuatu yang personal yang Bang Kicca ingin sharing. Dan seperti yang Bang Kicca bilang tadi, sesuatu yang personal juga berlaku universal. Mari kita pilih pemimpin yang mendahulukan atau meninggikan integritas di atas loyalitas. Karena coba bayangkan, ada pemimpin yang minggu lalu menyatakan diri siap menjadi calon presiden, tetapi minggu berikutnya ketika dipanggil oleh partainya, diberi sanksi, menyatakan bahwa manut dengan keputusan pimpinan partai. Jangan, minimal Bang Kicca pribadi sudah menganggap bahwa orang ini meninggikan loyalitas dibanding dengan integritas. Jadi mari kita dudukkan, kita pilih pemimpin itu yang meletakkan integritas di atas, atau dalam bahasa Rocky Gerungnya adalah etikabilitas. Lalu kita nilai kapasitasnya, kapasitas ya intelektualnya, kapasitas leadershipnya, kapasitasnya dalam pergaulan internasional, dan yang terakhir barangkali adalah konsistennya dalam berbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.